Di setiap pertemuan besar umat selalu ada kisah-kisah yang sulit dijelaskan. Cerita yang lahir dari pengalaman orang-orang biasa yang hadir dengan niat baik, lalu melihat sesuatu di luar dugaan mereka. Dan di antara kisah itu, ijtima di Lampung menjadi salah satu yang paling banyak meninggalkan tanda tanya. Bukan tentang kemegahan acara, bukan tentang jumlah jamaah yang membanjiri lapangan luas, tapi tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami langsung oleh mereka yang hadir. 1. Nyamuk hilang entah kemana. Bayangkan ribuan tenda, ribuan orang, area terbuka, rerumputan, pohon-pohon. Tempat yang biasanya penuh nyamuk, tapi jamaah bercerita. Di sini nyamuk hampir nggak ada, kayak hilang begitu saja. Orang yang baru pertama kali datang mengira itu bercanda. Tapi semakin malam, semakin jelas. Mereka duduk, berzikir, tidur, berjalan, tanpa gangguan nyamuk. Ada yang bilang, padahal biasanya saya dikerubuti nyamuk, tapi di sini kok enggak. Banyak jamaah bahkan sampai heran, karena mereka tidak menemukan satupun nyamuk yang hinggap selama berhari-hari. Seolah-olah tempat itu sudah dikosongkan dari hewan kecil yang biasanya paling rajin mengganggu manusia. Kisah ini menyebar dari tenda ke tenda, bukan dengan nada takjub yang berlebihan, tapi dengan kebingungan yang jujur. 2. Cuaca jadi sahabat. Yang lebih aneh lagi adalah cerita tentang cuaca. Hari-hari sebelum ijtima, hujan turun di wilayah sekitar. Langit gelap, angin lembab, tanah basah, jamaah bersiap-siap menghadapi kondisi berat. Hujan, becek, tenda bocor, pakaian lembab. Tapi saat acara dimulai, langit seperti berubah sikap. Awan hitam memang datang dan pergi, tapi hujan tidak turun. Banyak jamaah mengangkat kepala, menatap awan gelap yang menggantung, namun air itu tidak pernah jatuh. Ada yang bilang seolah langit menunggu, seolah tahu bahwa di bawahnya ada ribuan orang yang sedang berkumpul. Di malam hari udara terasa sejuk tapi tidak ekstrem. Di siang hari matahari bersinar namun tidak terlalu menyengat. Cuaca seakan menyesuaikan ritme kegiatan. Tentu saja, tak ada yang tahu alasan pastinya, tapi para jamaah sepakat bahwa cuaca selama ijtima terasa berbeda, tenang, bersahabat, dan seperti dikendalikan oleh sesuatu di luar dugaan. 3. Tanah yang tidak pernah becek. Ini salah satu cerita yang paling membuat orang geleng-geleng kepala, dengan ribuan orang yang berjalan bolak-balik, keluar masuk tenda, mengambil wudhu, membawa barang, memasak. Logikanya tanah pasti becek, licin, lembek. Tapi apa yang terjadi? Jamaah bercerita, tanahnya tetap padat, tetap kering. Bahkan setelah diinjak terus-menerus. Ada spot-spot yang harusnya berubah menjadi kubangan karena ribuan kaki melintasinya. Tapi entah kenapa tanah itu tetap keras, tetap bisa dilewati. Seolah-olah bumi di bawah kaki mereka menahan diri untuk tidak berubah menjadi lumpur. Beberapa orang mencoba menggali sedikit, tanahnya lembut tapi tidak licin. Orang-orang berjalan tanpa rasa takut terpleset. Barang-barang tidak kotor kena lumpur. Hal ini membuat banyak jamaah bertanya dalam hati. Aneh ya, kok bisa begini? 4. Suasana yang terlalu tenang untuk ribuan orang. Biasanya kalau ada ribuan orang berkumpul dalam satu tempat yang sama, yang terdengar adalah kekacauan suara, teriakan, percakapan keras, anak-anak berlari, orang berebut air, tenda berdesak-desakan, dan lain-lain. Tapi jamaah menceritakan suasana ijtima ini dengan satu kata, tenang. Tidak berarti sunyi, tidak berarti tidak ada suara sama sekali. Tapi ada ketertiban yang sulit dijelaskan, seperti ada ritme yang sama yang menyatukan semua orang di sana. Jamaah saling menghormati tanpa harus diingatkan. Orang berjalan tanpa saling mendorong. Bahkan pada jam makan, di mana biasanya keramaian memuncak dan suasananya tetap terasa damai, seakan-akan setiap langkah, setiap gerak mengikuti aturan yang tidak tertulis, aturan yang hanya dirasakan oleh hati para jamaah. 5. Makanan selalu ada. Satu lagi cerita yang membuat banyak orang mengangguk pelan dengan rasa heran. Ribuan orang datang,
Setiap tenda membawa jamaah masing-masing. Ada yang bawa logistik, ada yang tidak. Namun yang diceritakan para jamaah adalah makanan tidak pernah habis. Mereka masak bersama di tenda, saling berbagi, saling memberi. Ada tenda yang awalnya hanya membawa bahan seadanya, tapi selalu cukup. Ada jamaah yang datang tanpa bekal apapun, tapi selalu ada yang memberinya makan. Ketika piring dibagikan, ketika periuk dibuka, seakan selalu ada ruang untuk tambahan. Ada jamaah yang berkata, "Kami tidak pernah berebut, tidak pernah kelaparan. Makanan selalu ada." Cerita ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang betapa anehnya kebersamaan itu bekerja. 6. Malam-malam yang terasa ringan. Malam hari biasanya momok bagi peserta perkemahan besar, udara dingin, gelap, serangga, hewan kecil, suara bising, sulit tidur. Tapi jamaah bercerita bahwa malam-malam di ijtima terasa berbeda. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu sunyi, tidak terlalu gelap, udara terasa nyaman, dan banyak jamaah merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Semua cerita ini bukan untuk membuktikan sesuatu, bukan untuk mengklaim apapun, bukan untuk menyimpulkan makna di balik kejadian-kejadian itu. Ini hanyalah kesaksian orang-orang yang hadir, yang melihat sesuatu yang menurut mereka aneh, yang merasakan sesuatu yang menurut mereka berbeda, yang membawa pulang cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ijtima di Lampung bukan sekadar pertemuan besar. Bagi sebagian jamaah, itu adalah pengalaman batin. Pengalaman yang membuat mereka merenung, membuat mereka kagum, dan membuat mereka sadar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu harus dijelaskan. Kadang-kadang cukup dinikmati, cukup disyukuri, cukup disimpan sebagai cerita perjalanan yang akan diceritakan kepada anak cucu.